Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Asidik dari kelas 2 Teres EA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan saya dengan dosen pengampun Bapak Jufri Hardanto Zulfan SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan eh, mengenai pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Latar belakang pemberontakan PRRI atau Permesta adalah kekecewaan para perwira di daerah atas kebijakan pemerintah pusat seperti sentralisasi pemerintah pusat pada waktu itu, kedekatan dengan PKI, dan kondisi tidak stabil politik pada masa demokrasi liberal. Pemberontakan PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia terjadi di Sumatera, sedangkan Pemersta Perjuangan Rakyat Semesta terjadi di Sulawesi pada tahun 1956 hingga 1958. Pada pemberontakan ini, sebagian perwira tentara di Sumatera dan Sulawesi membentuk dewan-dewan revolusi dan merebut kekuasaan dari pemerintah pusat. Dewan-dewan ini adalah Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan Dewan Manguni di Manado. Pemberontakan ini dilandasi kekecewaan para politisi dan perwira di daerah atas kebijakan pemerintah pusat Republik Indonesia yang berbasis di Jakarta. Pemerintahan pusat dianggap terlalu mengistimewakan Pulau Jawa dibandingkan pulau luar. Selain itu, kebijakan pemerintah pusat dianggap terlalu sentralitis dan tidak memperhatikan kepentingan daerah. Lalu, tujuannya. Tujuan pemberontakan PRRI adalah untuk mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan pembangunan di seluruh negeri pada waktu itu. Permintaannya berfokus pada pembangunan di Pulau Jawa saja. Adapun tokoh-tokohnya yaitu diprakarsai oleh beberapa tokoh seperti salah satunya yaitu Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Mr. Sejafruddin Prawinagara, Mr. Asad DT Mudo, Malut Maluddin Simbolon, Profesor Dr. Sumitrojoyo Kusumo, Muhammad Safei, JV Warau, Saladin Sarumpait, Mukhtar Lintang, Saleh Lahade, Ayah Gani Usman, dan Dahman Jambek. Adapun upaya yang dilakukan, yang pertama, pemecatan. Memecat beberapa anggota militer yang terlibat seperti Letkon Afimat Hussein dan lain-lain. Yang kedua, mengirim pasukan. Tepat awal bulan Maret, pasukan divisi di Ponorogo dan Siliwangi yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani mendarat di Pulau Sumatera. Yang ketiga, melakukan Operasi Merdeka. Melakukan Operasi Merdeka pada bulan April 1958 yang dipimpin oleh AVV Letkol Rukminto Hadardiningrat. Adapun dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya, yang pertama, banyak jatuh korban jiwa. Yang kedua, keadaan perekonomian terganggu. Yang ketiga, pembangunan terhenti. Yang keempat, timbulnya pemecahan hubungan persaudaraan. Yang kelima, hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat terganggu. Yang keenam, hubungan Indonesia dengan Malaysia terganggu. Adapun dampak positifnya, yang pertama, kesadaran berotonomi. Yang kedua, menimbulkan kesadaran di kalangan pimpinan negara bahwa wilayah NKRI terdiri dari kepulauan yang luas dan beraneka ragam masalah di setiap daerahnya. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan maupun
kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.